Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada subuh kali ini adalah bagaimana kita memahami haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang dikenal dengan hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mengenal haknya beliau sallallahu alaihi wasallam dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah sebagaimana yang kita jelaskan tadi adalah sosok yang mesti satu-satunya dari kalangan manusia yang harus kita cintai pertama kali. Yang menjadi kecintaan kita dalam kehidupan kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kedudukan beliau yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah nabi yang telah direkomendasi oleh Allah, nabi maksum yang terbebas dari dosa dan kesalahan, yang telah dijamin surga bagi beliau. Dan beliau telah diberikan oleh Allah rekomendasi untuk diikuti, untuk dijadikan contoh teladan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh kata Allah, bagi kalian wahai orang-orang yang beriman, pada diri Rasulullah tersebut terdapat uswatun hasanah, terdapat contoh teladan yang baik. Bagi siapa? Ini adalah bagi orang-orang yang mengharapkan ganjaran di akhirat, bagi orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan hakiki di akhirat, dan bagi orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallaha katsira. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kewajiban dan merupakan salah satu tanda bahwasanya kita benar-benar mencintai Allah. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian benar-benar mengaku cinta kepada Allah, maka syaratnya kata Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31 ini, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah Nabi, bagaimana agamanya Nabi, bagaimana cara Nabi berakidah, bagaimana cara Nabi meyakini hal-hal prinsip dalam agama ini. Kemudian bagaimana ibadah mahdhahnya Nabi, bagaimana Nabi salat, bagaimana Nabi menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti Nabi adalah sebuah kewajiban. Mengikuti Nabi adalah suatu hal yang diwajibkan dalam Islam ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan lain-lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani faqad ata' Allah." Barang siapa yang mentaatiku, kata Nabi, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Karena yang menyuruh kita, yang memerintahkan kita untuk mentaati Nabi siapa, Pak? Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ikutilah Allah, taatilah Allah, dan taatilah Rasul. Artinya ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti Rasulullah adalah kewajiban mutlak. Sedangkan mengikuti selain Rasul ini relatif. Mengikuti ulama, iya. Namun ulama yang diikuti ulama yang menyampaikan sabda Rasulullah. Ulama manusia yang diikuti adalah manusia yang mengikuti Rasul, yang mengajak umat untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama itu
diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada mereka. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlu zikri. Ahlu zikri di sini kata ulama tafsir adalah ahlul ilm. Orang yang berilmu, para ulama. Ulama jamak dari alim. Ya, alimun jamaknya ulama. Ulamaun. Jadi ulama ini adalah orang yang berilmu. Allah perintahkan kita untuk bertanya kepada mereka. Ya, bagaimana agamanya Rasulullah, bagaimana syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana sunnahnya Rasulullah. Maka ulamalah nantinya yang akan menyampaikan kepada manusia, manusia secara umum bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tok perkataan ulama, ya. Namun perkataan ulama ini senantiasa menyampaikan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah ulama yang diikuti. Karena ulama itu memang dibagi dua. Ada al-ulama ur-rabbaniyah. Ada memang ulama yang betul-betul menyampaikan qala Allah, qala Rasulullah. Betul-betul menyampaikan amanat ilmiah. Mereka tidak mengikuti kebanyakan manusia dalam rangka mencari ridho manusia, tidak. Bahkan mereka senantiasa mengamalkan perkataan sahabat Abu Darda, qulil haqqo walau kana murra. Mengatakan yang benar meskipun pahit, meskipun dikucilkan. Yang haram tetap haram, yang syirik tetap syirik, yang bid'ah tetap bid'ah. Itulah ulama yang harus diikuti. Yang salah tetap salah. Karena memang ada sebagian ulama yang dikatakan oleh ulama juga yang disebut dengan ulama su, ulamaun su, ya, ulama usuin, ulama yang su, ya, ulama yang mana mereka memang berilmu, bahkan menguasai terkadang Al-Quran, hafal Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun di balik itu mereka memiliki niat-niat yang tidak bagus, ya, untuk mendapatkan keridhaan manusia, untuk mendapatkan sedikit dari kehidupan dunia ini, terkadang menyembunyikan kebenaran. Seperti ulamanya ahlul kitab, ya, orang-orang Nasrani, Yahudi. Terkadang para pendeta mereka mengetahui kebenaran, namun karena mengharapkan kehidupan dunia yang sementara, terkadang mereka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran menjual ayat-ayat Allah dengan nilai yang sedikit, dengan harga yang murah, hanya mengejar kenikmatan sementara, kesenangan yang fana di dunia ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti Rasulullah adalah mutlak, hukumnya wajib. Karena ini adalah diantara tanda kita mencintai beliau, tanda kita mengikuti petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas pada subuh hari ini adalah tentang hak-haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan ini kita ambilkan dalam sebuah kitab atau buku yang berjudul Al-Musaffa min Huquqil Mustafa. Ya. Al-Musaffa ini artinya adalah kemurnian dari hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang kitab ini adalah membahas apa saja hak-hak Rasul yang harus kita tunaikan. Sehingga apabila kita mengamalkannya, hadirin, berarti kita telah menunaikan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang paling kita cintai dalam kehidupan kita, dan juga sosok yang paling kita kedepankan dalam setiap urusan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang mencintai Nabi itu hukumnya wajib. Bahkan kecintaan kita kepada Nabi harus kita dahulukan daripada mengikuti keinginan kita pribadi. Sampai-sampai Nabi mengatakan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna keimanan tiap-tiap kalian ini, kata Nabi. Hatta akuna ahabba ilaihi, sampai diriku lebih dia cintai
min walidihi, yang pertama dari orang tuanya, dari kedua orang tuanya. Harus Nabi yang pertama kali kita agungkan, kita kedepankan, kita muliakan. Ini tanda kita mencintai beliau. Kemudian wa waladihi, dari anaknya, wan nasi ajmain, kemudian dari seluruh manusia ini. Mestilah Nabi dari kalangan manusia ini makhluk sosok pertama kali yang harus kita cintai.